Namaku Raka, umur 15 tahun, kelas 10 SMA. Setiap pagi, sebelum sekolah, aku bantu ibu jualan bubur ayam di pinggir jalan. Kami buka dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Pelanggan kami mulai dari tukang ojek, ibu-ibu komplek, sampai satpam perumahan. Ayah sudah lama meninggal sejak aku kelas 4 SD. Sejak itu, cuma aku dan ibu. Aku yang mendorong gerobak, ibu yang masak. Kami saling menjadi penguat satu sama lain. Aku gak malu menjadi anak penjual bubur. Justru aku bangga. Dari sana aku belajar kerja keras dan gak gampang menyerah. Sayangnya, di sekolah itu cerita lain. Teman-teman banyak yang datang dari keluarga yang berada. Sepatu mereka selalu baru. Tas mereka branded. HP mereka selalu keluaran terbaru. Sementara aku cuma memakai sepatu hasil tambal dan HP lama yang layarnya sudah retak. Aku gak pernah merasa iri, tapi cap anak miskin selalu saja jadi bahan candaan di belakang dan kadang di depan muka. Aku gak pernah merasa iri, tapi untungnya aku punya sahabat yang bernama Raihan. Dia anak guru sederhana juga, dan satu-satunya orang yang gak peduli aku datang ke sekolah bawa bekal nasi kecap. Tapi Raihan pun gak tahu rahasia terbesarku. Setiap malam, setelah ibu tidur, aku buka laptop tua warisan ayah. Disitulah aku menulis cerita-cerita fiksi yang aku unggah dengan nama pena. Skyra, salah satu ceritaku tentang perjuangan anak miskin di sekolah elit, mendadak viral. Komentarnya ribuan, dibaca puluhan ribu orang. Tapi tidak ada yang tahu bahwa penulis cerita menyentuh ini adalah anak penjual bubur yang selalu duduk paling belakang di kelas dan sering dikira tukang antar galon. Dan pagi ini, sepertinya status itu makin melekat erat. Sampai-sampai Dapin, cowok paling vokal di kelas, sengaja berdiri dekat pintu dan pura-pura menutup hidung saat aku masuk. "Wih, bau minyak goreng pagi-pagi. Siapa ini yang baru dari dapur?" katanya sambil berkekeh. Anak-anak lain ikut tertawa. Beberapa menutup hidung, pura-pura mual. Aku hanya diam. Hatiku panas, tapi wajahku tetap datar. Aku sudah belajar, semakin kau beraksi, semakin mereka merasa menang. Rehan sahabatku menepuk pundakku saat aku duduk. "Udah Rak, cuekin aja," katanya pelan. Aku tersenyum tipis yang aku bisa. Tapi di dalam kepala rasanya seperti ada yang menggedor-gedor. Kenapa jadi aku yang harus diam? Kenapa mereka bisa seenaknya mempermalukan orang di depan umum tanpa rasa bersalah? Padahal tadi pagi aku bahkan gak sempat makan. Ibu kebingungan karena gas habis di tengah jalan. Aku bantu dorong gerobak lebih jauh dari biasanya. Tanganku masih pegal. Dan sekarang aku duduk di kelas diperlakukan seperti lelucon.
Rak, suara cewek dari depan menoleh, yaitu Tiara. Ketua kelas yang sebenarnya baik tapi kadang terlalu ikut arus. Kamu bawa bubur enggak? Aku lapar nih. Tapi jangan yang udah dingin ya. Tawa kembali meledek. Aku lagi diam. Bahkan Rehan pun gak banyak bicara kali ini. Bel masuk menyelamatkanku. Tapi cuma sementara. Sepanjang pelajaran, pikiranku gak fokus. Aku menatap papan tulis. Tapi yang kulihat cuma barisan komentar pembaca dari akun anonimku. Komentar yang jujur, hangat, dan membuatku merasa diakui. Aku selalu menunggu kelanjutan ceritanya Kak Skyra. Ceritamu kayak menyentuh hati aku banget. Tokohnya mirip aku. Dan mungkin mirip kamu juga. Mereka membacanya tanpa tahu aku siapa. Tanpa tahu aku datang dari rumah berdinding triplek, beraroma kuah kaldu dan bawang goreng. Malamnya, aku menulis dengan lebih keras dari biasanya. Tanganku cepat di atas keyboard. Kalimat demi kalimat mengalir, penuh perasaan. Aku tulis di bagian di mana tokoh utama, seorang anak miskin di sekolah elit, diejek teman-temannya karena cuma bawa bekal nasi dan tempe goreng. Aku tulis berapa sakitnya merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya disebut sekolah. Dan kututup dengan kalimat, mereka bisa tertawa sepuasnya. Tapi suatu hari mereka akan tahu siapa yang sebenarnya layak dihormati. Ku pencet unggah. Dan tidur malam itu dengan satu harapan kecil. Semoga tulisanku sampai ke hati orang yang tepat. Itulah harapanku sebelum tidur malam ini. Dan ternyata harapan itu tidak sia-sia. Pagi harinya, aku terbangun karena notifikasi HP yang terus berbunyi. Ratusan komentar membanjiri cerita terakhir yang kuunggah semalam. Astaga, ini episode paling bikin nangis. Aku baca ini di kelas dan gak bisa tahan air mata. Siapapun kamu, penulis, kamu hebat. Tanganku gemetar rasanya. Aneh, di dunia nyata aku cuma Raka, anak penjual bubur, yang bahkan tak dianggap. Tapi di dunia maya, aku Skyra, seorang yang kisahnya ditunggu, dihargai, dan ditanggapi dengan hangat. Tapi semua itu hanya hidup di layar HP kecilku. Begitu aku melangkah ke sekolah, dunia nyata kembali menampar. Di depan gerbang, aku mendengar suara familiar. Si minyak goreng. Mana celemeknya, Kak? Hari ini bawa rasa baru nggak? Dapin lagi selalu punya cara untuk menyindirnya. Aku melewatinya tanpa menoleh. Tapi ucapan berikutnya membuat langkahku terhenti. Gue baca cerita yang viral di grup. Tahu nggak? Tentang anak miskin yang diejek di sekolah elit. Kocak banget. Ada aja si penulisnya terlalu drama. Aku menolehnya perlahan. Jantungku berdetak lebih dekat. Itu ceritaku. Diam bacanya. Ceritaku yang semalam ku unggah diam-diam. Pan, itu ceritanya viral banget loh, kata seorang cewek di sebelahnya. Aku jadi nge-follow penulisnya, Skyra. Ya, gila sih penulisnya dalam banget. Dalam dari mana? Dapin tertawa sinis. Cuma ngeluh jadi anak miskin. Mau cari simpati doang. Gue yakin tuh penulisnya cuma jadi cari perhatian. Aku menunduk, menggenggam erat tali tas.
Aku ingin bicara, ingin berdiri dan bilang itu cerita aku. Aku yang nulis. Dan itu bukan cari simpati. Itu suara orang yang kayak aku yang kalian injak setiap hari. Tapi aku diam, bukan karena takut, tapi karena belum waktunya. Karena saat ini aku masih sendiri, masih menyembunyikan jati diriku dari dunia. Dan mungkin itu pilihan terbaik dulu untuk bertahan. Tapi sesuatu berubah di hari itu. Saat aku pulang ke sekolah, ada DM masuk ke akun Skyra dari seorang pembaca bernama Langit Hari Ini. Cerita kamu seperti hidup aku juga. Makasih ya udah nulis ini. Kamu gak sendirian. Aku membacanya berkali-kali. Kalimat sederhana itu terasa seperti pelukan di hari yang dingin. Malam itu aku menatap layar kosong dan mengetik lagi. Lebih berani, lebih jujur. Karena kini aku tahu cerita yang jujur, walau udah lahir dari tempat yang paling sunyi, bisa menyentuh hati yang tak pernah kau sangka. Tapi kenyataan di luar layar tetap kejam. Pagi ini, seperti biasa, aku membantu ibu di gerobak. Hanya saja hari ini gerobak kami dipindahkan lebih dekat ke jalan utama karena ada truk pasir di tempat biasa. Kami berburu-buru gerobak agar miring. Kaldu belum rata. Ibu sempat kesal, tapi aku bilang, nanti aku bantu beresin, Bu. Aku aja yang antar bubur buat Pak Ardi, ya. Pak Ardi adalah satpam sekolah, biasanya mengantar 1 bungkus bubur untuknya sebagai tanda terima kasih karena sering membantuku masuk lewat pintu belakang karena telat. Aku mengangkat bubur dalam plastik bening berkuah panas, berjalan cepat agar tidak terlambat. Tapi takdir seperti bermain-main. Di gerbang sekolah, aku berpapasan dengan Kevin, anak pejabat yang paling angkuh di angkatan kami. Dia baru turun dari mobil, lengkap dengan sepatu putih mahal dan ekspresi angkuhnya yang tak pernah berubah. Dan entah bagaimana, siku seseorang dari belakang menyenggolku. Aku kehilangan keseimbangan. Dan plak, bubur panas dalam plastik bening itu tumpah. Tepat di atas sepatu Kevin. Kevin menatap ke bawah, kemudian ke arahku. Matanya melebar. Lalu, lo gila ya? Suara teriakan yang menembus pagi. Semua orang langsung menoleh. Sepatu gue, ini limited edition. Tahu nggak? Beli di luar negeri. Aku nggak sengaja. Suara nyaris tak terdengar. Tapi dia tak peduli. Suara tawa mulai terdengar dari beberapa siswa yang baru datang. Ada yang langsung mengeluarkan HP dan merekam. Aduh, sekarang bubur tumpah gratis ya. Tren baru nih. Sepatu disiram kuah. Aku ingin menjelaskan, tapi Kevin tak berhenti. Pantas saja. Dasar tukang bubur, katanya keras, membuat semua makin tergelak. Kepalaku menunduk, tanganku bergetar. Plastik kosong masih tergenggam, dan di tengah kerumunan yang mulai menyoroki dan merekam, hanya Rehan yang maju dan berdiri di sampingku. Udah Cap, gak usah lebay, namanya juga kecelakaan, katanya pelan tapi tegas. Kevin melotot. Lo mau ganti rugi, Rehan, sepatu gue jutaan. Tapi Rehan tidak menjawab. Dia hanya memegang lenganku dan menarikku pergi. Aku berjalan menunduk melewati tatapan dan tawa, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Hari ini aku tidak bisa berfokus belajar. Di grup
chat kelas, video kejadianku sudah viral, diedit dengan musik lucu dan judul Bubur Challenge, Kevin dan Raka. Komentar masuk bertubi-tubi, semua menyakitkan. Malamnya, aku kembali membuka laptop. Tapi kali ini, bukan untuk menulis cerita fiksi. Aku membuka tab baru, mengetik bagaimana caranya menghapus video yang menyebar di sekolah. Mataku panas, bukan karena bubur yang tumpah, tapi karena harga diriku ikut tumpah. Dan belum tentu bisa dikembalikan. Aku menatap layar laptop yang hanya menyala setengah terang, sinyal internet lambat, dan suara kipas di dalamnya berdengung pelan seperti menahan napas bersamaku. Aku buka akun Skyra berharap menemukan pengalihan. Biasanya penulis bisa menyelamatkanku, tapi malam ini jemariku seperti membuku. Semua kata terasa hambar. Lang, ting, notifikasi masuk. Satu pesan pribadi dari pengguna bernama Langit hari ini. Akun yang sebelumnya sempat berkomentar, tapi baru kali ini mengirim pesan langsung. Aku tahu kamu gak cuma cerita fiksi. Ceritamu terlalu nyata untuk disebut khayalan. Aku juga pernah jadi bahan lelucon satu sekolah. Dan aku juga tahu rasanya dianggap sampah. Tapi kamu harus tahu satu hal, Sky. Kamu bukan sendirian. Tanganku langsung menutup mulutku. Dadaku sesak. Dan kata-kata yang kubutuhkan sejak pagi. Aku membalas pelan, terima kasih. Aku juga gak tahu harus bagaimana lagi. Tapi entah kenapa, pesan kamu rasanya kayak tali yang kutemukan di jurang. Balasan datang dengan cepat. Kalau boleh kamu jatuh. Boleh pegang tali itu sebentar. Tapi jangan lupa, kamu juga harus naik sendiri. Karena kamu yang tahu beberapa dalam lukamu. Aku membacanya ulang pesan itu berkali-kali. Entah siapa dia, tapi di mana dia tinggal. Tapi untuk pertama kalinya hari ini, aku merasa dimengerti. Dan justru karena itu, aku membuka tab baru. Menulis lagi, kali ini bukan untuk cerita selanjutnya, tapi sebuah catatan rahasia di file terpisah yang berjudul Hari Ketika Bubur Tumpah di Sepatu Mereka. Hari ini aku malu, tapi aku juga marah. Marah karena diam. Marah karena tidak melawan. Tapi aku juga sadar, marah tidak cukup. Aku harus membalas, tapi bukan dengan kata-kata kasar. Aku harus membuat mereka diam, karena takjub bukan takut. Malam itu, aku tidak tidur. Aku menulis seperti seseorang yang sedang membangun jembatan dari reruntuhan karena harga dirinya. Karena aku tahu, kalau aku menyerah hari ini, mereka akan percaya bahwa aku memang layak untuk diinjak. Dan aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Besoknya aku datang ke sekolah seperti biasa. Seragamku masih disetrika rapi. Walau warnanya sudah pudar, sepatuku masih penuh bekas tambalan, tapi aku tetap melangkah mantap. Hari ini aku tidak mau menunduk. Begitu masuk ke halaman sekolah, sorakan langsung menyambut. Woi, si bubur legend datang. Rak, hari ini mau numpahin di sepatu siapa lagi nih? Tenang, semua simpan sendal masing-masing. Aku tersenyum tipis, bukan karena lucu,
Tapi karena sekarang aku tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Mereka boleh menertawaiku hari ini, tapi aku sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari ejekan mereka. Dan ketika saatnya tiba, mereka tidak akan bisa menertawakan lagi. Jam istirahat aku duduk di kantin sendirian. Biasanya Rehan nemanin, tapi hari ini dia ada rapat OSIS. Aku buka HP, masuk ke akun Skyra. Komentar di postingan terakhirku terus bertambah. Kak, aku baru saja mengalami hal yang mirip banget hari ini. Dan cerita ini bikin aku ngerasa gak sendiri. Gimana sih bisa nulis sejujur ini? Kakak pasti pernah mengalami juga ya. Aku berharap bisa kenal kakak di dunia nyata. Cerita kakak menyelamatin aku hari ini. Mataku memanas lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena terharu. Karena kata-kataku terlalu benar sampai ke hati orang. Dan di saat aku masih tenggelam, dalam layar, tiba-tiba seseorang menarik bangku di depanku dan duduk. Tiara, ketua kelas, cantik, pintar, dan biasanya nggak banyak ikut campur. Rak, katanya pelan. Aku minta maaf soal kemarin. Waktu kejadian itu, aku juga ikut tertawa. Padahal harusnya aku bisa menahan diri. Aku menatapnya kaget. Jujur saja, aku hanya bisa mengangguk. Aku baru baca cerita di internet. Kamu tahu yang judulnya, Ketika Bubur Tumpah di Sepatu Mereka. Aku nggak tahu kenapa aku merasa itu ditulis dari hati. Dataku seketika tercekat. Itu cerita yang kutulis malam belum viral seperti yang lain, tapi sudah mulai menyebar. Kayak penulisnya nulis ini dari luka yang gak kelihatan. Lanjut Tiara. Aku hanya menunduk, menahan diri. Tidak ingin ekspresi wajahku membocorkan identitasku. Kalau kamu tahu siapa penulisnya, kata Tiara sambil berdiri. Bilang ke dia dari seseorang yang dulu pernah menertawakan orang lain. Ceritanya berhasil bikin aku malu sendiri. Dan Tiara pergi. Aku menatap punggungnya menjauh, lalu membuka layar HP-ku. Aku menulis satu catatan pendek di akun Skyra, biar mereka tertawa hari ini. Tapi besok giliran kita berdiri dan mereka akan terdiam. Aku belum menang, tapi aku tahu mulai hari ini aku tidak lagi sendiri. Dan karena itulah aku harus melakukan sesuatu. Bukan cuma bertahan, tapi melawan dengan caraku. Di mading sekolah hari ini, selebaran baru ditempel. Lomba Cipta Cerpen Nasional tingkat SMA. Tema, suara dari yang terpinggirkan. Hadiah utamanya uang tunai, laptop, dan publikasi di media sosial. Aku berdiri cukup lama di depan mading, menatap tulisan, suara dari yang terpinggirkan. Seperti ini ditulis langsung untukku. Hatiku mulai berdebar. Inilah jalanku. Aku harus ikut. Tapi kalau aku menang dan namaku asliku diumumkan, semua orang bakal tahu bahwa Skyra adalah Raka, anak penjual bubur yang selama ini mereka rendahkan. Aku pulang dengan kepala penuh dilema. Di rumah, ibuku menyambutku dengan senyum lelah. Hari ini jualan sepi karena gerimis dari pagi. Tapi seperti biasa dia tetap menyisakan sepiring bubur hangat buatku walau dirinya belum makan. Aku duduk menatap wajah ibu yang mulai menua sebelum waktunya. Dan di saat itu aku sadar aku harus ikut. Aku harus menang. Bukan untuk pamer,
tapi untuk ibu, untuk diriku sendiri, untuk semua orang yang pernah merasa tidak punya suara. Malam itu, aku membuka laptop dan mulai menulis dengan sepenuh jiwa. Cerpen ini dituliskan dengan tangan gemetar dan mata basah tentang seorang anak yang setiap hari membawa sisa nasi dari warung ibunya hanya untuk ditertawakan teman-temannya. Tentang seorang anak yang menulis diam-diam di kamar kecil sambil mendengar suara kompor tua dan hujan menetes dari atap bocor. Tentang harapan dan keberanian, aku menyelesaikan tugasku 3 hari kemudian dan mengirimkannya lewat email. Tapi saat hendak menulis nama pengirim, aku kembali bimbang. Akun Skyra atau nama asli. Kalau aku pakai nama pena, aku tetap aman, tapi tidak bisa masuk lomba karena bukan identitas asli. Kalau aku pakai nama Raka, aku bisa ikut, tapi rahasiaku akan terancam. Akhirnya, aku tulis namaku, Raka Wiratama. Dan setelah mengirimnya, aku menatap layar kosong dan berbisik pada diri sendiri, aku harus menang. Tapi aku juga harus siap kalau semuanya berubah. Yang tidak tahu, di ruang OSIS sore itu Kevin, anak yang sama yang sepatunya kena bubur, sedang membaca Skyra yang viral. Dan dengan nada penuh curiga dia berkata, "Gue rasa penulis ini ada sekolah kita." Di ruang OSIS sore itu, ia menunjukkan layar ponselnya ke teman-temannya. Terbuka satu cerita dari Skyra yang sedang viral. Lihat ini, katanya. Deskripsinya terlalu rinci. Kantin sekolah negeri dengan lantai belang. Ada penjaga sekolah bernama Pak Ardi. Ini bukan kebetulan. Tiara yang duduk di dekatnya mengangkat alis. Kamu yakin? Bisa aja dia cuma imajinatif. Lo tahu siapa yang selalu duduk paling belakang dan bawa bekal bungkus? Kevin ngerangi, suaranya pelan tapi menusuk. Raka. Dadaku seolah berhenti saat mendengar nama itu disebut. Tapi aku tidak di ruangan itu. Aku mendengar cerita di esok harinya. Dan Rehan, Raka, kamu harus berhati-hati. Bisiknya saat kamu duduk di bangku taman sekolah, Kevin lagi ribut nyari siapa Skyra. Dia nyebut-nyebut namamu. Aku menarik napas dalam. Aku nggak tahu apa-apa, tapi kamu ikut lomba kan? Rehan menatapku lekat. Kalau kamu menang, nama kamu bakal diumumkan. Aku mengangguk pelan berat. Gue nggak bakal bilang siapa-siapa, kata Rehan. Cepat. Tapi lo harus siap, soalnya sekarang satu kelas juga udah mulai menebak-nebak. Dan benar saja, di jam istirahat kedua, aku mendengar beberapa cewek bisik-bisik menatap ke arahku. Aku baca cerita Skyra yang baru, mirip banget sama kejadian bubur kemarin. Iya ya, jangan-jangan dia Raka. Masa, tapi Raka kan pendiam gitu. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi dada ini sesak seperti dicekik pelan-pelan. Sepulang sekolah, aku buka HP dan masuk ke akun Skyra. Ada notifikasi DM lagi, dan akun yang sama seperti sebelumnya. Kalau kamu mulai dikejar karena tulisanmu terlalu jujur, jangan takut. Itu tandanya kamu menulis dari luka yang benar-benar ada. Aku membalas, tapi gimana kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya? Dan semua yang pernah aku tulis dianggap cuma drama tukang bubur. Balasan dan cepat masuk. Biarkan mereka menertawakan asalkan kamu tetap menulis. Karena suara yang paling menyakitkan adalah suara yang paling didengar.
Malam itu, aku tidur sambil memeluk buku catatan kecil. Di dalamnya aku mulai menulis cerita baru. Tapi, jauh di dalam aku tahu, waktuku tak akan bisa kuundur. Jika aku menang, semua akan tahu siapa aku. Jika aku kalah, aku tetap akan jadi bahan cemoohan. Tapi tetap dari semua itu, aku takut kehilangan satu hal, harga diriku. Dan dalam dunia, tempat gelar dan jaya jadi segalanya. Menjadi diriku sendiri adalah perjuangan yang paling sunyi. Tapi ternyata, keheningan itu tidak bertahan lama. Esoknya, aku masuk kelas. Suasana berbeda, hampir semua murid yang sedang membuka HP. Beberapa tertawa, beberapa hanya mengangkat alis dan saling berbisik sambil menatap layar. Ada yang baru upload cerita tandingan, bisik Rehan sambil menyodorkan ponselnya ke arahku. Aku menelan ludah saat membaca judulnya, Si Tukang Bubur Ingin Jadi Pahlawan. Ditulis oleh akun baru bernama King of Word. Aku klik. Dan sejak kalimat pertama aku tahu cerita itu ditulis untuk menghancurkanku. Ada seorang yang menulis dari luka, padahal lukanya cuma karena gak bisa beli sepatu baru. Ada seseorang yang mengarang perjuangan, padahal dia cuma ingin dikasihani. Dia bilang hidupnya berat, tapi kalau benar berat, kenapa masih sempat nulis cerita setiap hari? Setiap kalimat menyindir, mengejek, dan mentertawakan semua yang pernah kutulis sebagai Skyra. Seolah-olah semua perjuanganku dikuliti habis, lalu dilempar ke tengah lapangan, agar semua bisa menonton dan tertawa. Komentarnya sudah ratusan. WKWK. Ini sih sindiran paling tepat buat penulis yang lagi viral itu. Gue lebih suka King of Word, gak drama. Akhirnya ada yang berani ngomong jujur. Tanganku mengepal, napasku sesak. Bukan karena sakit hati, tapi karena satu hal. Aku tahu siapa yang menulisnya, Kevin. Bahasanya terlalu khas, sinis dan tajam. Dan di kelas aku menulisnya. Aku melihat dia menilik ke arahku dengan senyum licik, seakan ingin berkata, aku tahu siapa kamu, dan aku juga buat kamu berhenti nulis dengan cara yang paling menyakitkan. Aku tak bicara pada siapapun hari ini. Bahkan, Rehan pun tidak. Sepulang sekolah, aku hanya duduk di kamar, menatap laptop yang sedang kosong. Lalu kutulis satu kalimat. Mereka bisa menulis dan menjatuhkanku, tapi aku akan menulis untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku menatap langit-langit lalu menutup mata. Aku sadar perjuanganku ini tidak lagi soal tulisan. Ini soal identitas, harga diri, dan keberanian untuk tetap berdiri saat semua mencoba menyatukanku dari belakang layar. Karena itu, aku tidak bisa diam. Malam itu aku duduk di depan laptop tua yang kipasnya makin berisik. Lampu kamar sudah redup, hanya ada cahaya dari layar dan suara hujan kecil di luar. Aku membuka akun Skyra. Kutarik napas panjang dan mulai mengetik. Judul, surat terbuka dari anak yang kalian ejek. Aku tak peduli apakah tulisanku kali ini akan dibaca 1.000 orang atau hanya satu. Yang penting aku menulisnya bukan untuk membalas, tapi untuk menjawab dengan tenang. Aku ketik. Mereka bilang aku drama, tapi mereka tidak tahu bagaimana rasanya berangkat sekolah sambil mendorong gerobak. Mereka bilang aku cari perhatian, tapi mereka tidak tahu. Satu-satunya perhatian yang aku butuhkan hanyalah dianggap manusia. Mereka mentertawakanku karena sepatu bolongku. Yang tidak satu pun dari mereka yang tahu, ini sisa terakhir dari ayahku yang sudah tiada. Aku tidak minta dikasihani, aku hanya menulis karena jika aku tidak menulis, aku akan meledak dalam diam.
Jadi untuk kalian yang merasa terganggu oleh kejujuranku, kalian boleh mencaci, membuat cerita tandingan, dan memfitnahku sesuka hati. Tapi kalian tidak akan bisa mengambil satu hal dariku, keberanian untuk tetap menjadi diriku sendiri. Dan terakhir ku tulis, ini mungkin tulisanku yang terakhir sebagai Skyra. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tahu kadang keberanian itu bukan bersembunyi di balik nama pena, tapi karena berdiri menatap dengan pernah merendahkanmu dan tetap memilih untuk tidak membalas dengan benci. Ku pencet tombol unggah. Begitu selesai, aku merebahkan tubuhku, kepalaku berdebar, tanganku masih dingin. Tapi anehnya, aku merasa ringan, seolah beban besar di dadaku akhirnya tumpah. Bukan lewat tangisan, tapi lewat kalimat yang jujur. Keesokan harinya, sekolah gempar. Semua orang membicarakan postingan terakhir dari Skyra. Tiara terlihat membaca sambil menyeka air matanya di pojok kelas. Beberapa guru bahkan ikut membagikan di grup wali murid. Dan Kevin, dia hanya diam. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Entah karena malu atau karena sadar, kata-kata tak lagi terdengar. Karena suara kejujuran sudah lebih nyaring dari ejekannya. Hari ini untuk pertama kalinya aku merasa tenang. Bukan karena orang lain kalah, tapi karena aku akhirnya berani membela diriku sendiri. Dan aku pikir itu cukup. Aku pikir keberanian akan membawaku ke tempat yang lebih pantas. Tapi ternyata tidak. Semua perjuangan mendapat panggung. 3 hari kemudian, pengumuman lomba itu akhirnya tiba. Grup sekolah ramai. Mading digital dipenuhi tangkapan layar dari situs penyelenggara lomba. Semua siswa berlomba untuk membagikan informasi mencari tahu siapa dari sekolah kami yang berhasil masuk. Aku menahan napas. Kubuka semua halaman pengumuman, scroll satu persatu nama finalis disebutkan. Ada nama dari Bandung, Surabaya, bahkan dari sekolah di pelosok Kalimantan. Mataku menyusuri tiap baris, jantungku berdebar seperti genderang perang, tapi namaku tidak ada. Kosong, Raka Winata tidak disebut, seolah-olah aku tidak pernah ikut, seolah-olah aku tidak pernah menulis. Duniaku mendadak hening, layar ponsel kabur oleh embun air mata yang jatuh tanpa izin. Raihan mengirim pesan, Rak, lo gak masuk, serius. Aku tak membalas. Ku diamkan ponselku, ku biarkan dunia luar berbicara sesukanya. Dalam hatiku, suara-suara lama mulai kembali. Kamu pikir kamu bisa naik kelas hanya dengan tulisan. Anak tukang bubur ini terlalu bermimpi tinggi. Pintar menulis bukan berarti pantas menang. Aku duduk di pojok kamar. Lalu ditarik ke dada. Laptop masih menyala. Akun Skyra masih terbuka. Di sana ada ribuan pembaca menyemangatiku. Ada puluhan DM yang belum ku baca. Ada komentar-komentar yang berkata, tulisanmu menyelamatkanku. Tolong jangan berhenti. Kamu gak tahu betapa berharganya dari ceritamu. Tapi di titik itu, aku merasa semuanya tidak cukup. Aku ingin menang. Aku ingin namaku disebut. Aku ingin dunia melihatku seperti aku melihat diriku sendiri. Tapi nyatanya aku kalah. Dan untuk pertama kalinya sejak dimulai ini, aku bertanya pada diriku sendiri, apa semua ini sia-sia? Pertanyaan ini terus berputar di kepalaku. Aku menatap layar laptop, jari-jari ini sudah gemetar di atas tombol hapus akun. Satu klik saja, dan semua jejak Skyra akan lenyap. Semua cerita, semua kata, semua keberanian yang pernah kutanam di antara huruf-huruf diam itu akan hilang. Tapi semua sebelum jariku menekan ting, sebuah email masuk. Dari alamat tidak dikenal, tapi aku bisa melihat namanya pengirimnya.
Ardelia Putri Dewi, Dewan Juri Lomba Cipta Cerpen Nasional. Aku membeku. Rasanya seperti angin tiba-tiba berhenti bergerak, lalu pelan-pelan kubuka. Kepada Raka Winatama, saya salah satu dewan juri dalam lomba yang Anda ikuti. Tulisan Anda, hari ketika bubur tumpah di sepatu mereka, adalah satu karya yang paling membekas bagi saya. Saya tidak bisa mengatur hasil akhir, tapi karena sistem penilaian bersifat kolektif, tapi saya pribadi, saya ingin Anda tahu, tulisan Anda membuat saya menangis. Saya tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayah saya dulu penjual nasi uduk di Pasar Senen. Saat membaca tulisan Anda, saya merasa seperti kembali ke masa kecil. Anda tidak kalah, Raka. Anda hanya belum berdiri di panggung yang cukup tinggi. Dan saya percaya, suatu hari nanti dunia akan memanggil nama Anda dengan lantang. Air mataku pecah seketika, tapi bukan karena sedih, bukan karena rasa kecewa, tapi karena aku merasa diakui oleh seseorang yang tidak mengenalku, tapi mengerti aku. Aku mulai memandangi layar yang masih menempelkan tombol hapus akun. Lalu perlahan, kututup jendela itu. Aku tidak jadi menghapus apapun. Tidak akun, tidak tulisan, tidak keberanianku. Aku menyeka air mata dan membuka dokumen baru. Berjudul, kutulis pelan-pelan. Kepada semua yang pernah tak percaya pada aku bisa. Dan untuk pertama kalinya aku menulis. Bukan untuk membuktikan siapa diriku, tapi untuk berterima kasih kepada semua luka yang telah menguatkan aku. Karena hari ini, aku tidak lagi menulis dari luka, tapi dari harapan. Ku posting tulisan itu tanpa ekspresi. Tak ada target like, tak ada niat viral. Hanya satu kebutuhan untuk jujur. Judulnya sederhana. Kepada semua yang pernah tak percaya aku bisa, aku unggah di akun Skyra tanpa tagar, tanpa editan. Tapi yang terjadi setelahnya seperti badai. Beberapa jam kemudian, notifku tak berhenti berbunyi. Ratusan komentar, ribuan like, dan pesan pribadi dari orang-orang yang tidak kukenal. Aku nangis baca ini. Tolong izinkan aku membacakan di depan kelas. Siapapun kamu penyemangatku. Hari ini, Skyra, kamu harus muncul ke publik. Suara kamu terlalu besar untuk disembunyikan. Lalu, satu pesan membuatku terpaku. Halo, saya Hana Konita, penulis dan editor senior di media digital terbesar untuk remaja Indonesia. Kami ingin mengangkat tulisan Anda sebagai kisah inspiratif bulan ini. Kami juga tertarik untuk membuat kolaborasi jika Anda bersedia. Tapi kami butuh satu hal, identitas asli Anda. Aku membaca pesan itu 3 kali, 4 kali, tanganku gemetar. Media besar, penulis terkenal, kesempatan seumur hidup, tapi harga dari semua itu adalah nama asliku. Jika aku setuju, semua akan tahu Skyra adalah Raka, anak tukang bubur yang pernah ditertawakan seluruh sekolah. Yang kakinya pernah menggigil karena sepatu robek, yang buburnya pernah tumpah di sepatu Kevin. Aku memandangi layar, lalu menutup laptop. Aku butuh waktu. Besoknya di sekolah, bisik-bisik mulai terdengar lagi. Ada tulisan baru Skyra yang viral loh. Udah baca? Lo lihat gaya bahasanya? Fix banget dari sekolah kita. Dan gue masih yakin itu si Raka.
Serius loh, masa anak tukang bubur bisa nulis sekeren itu? Aku hanya bisa menunduk. Lalu Kevin yang selama ini diam sejak postingan terakhirku aku berdiri di tengah kelas saat jam kosong. Ia angkat suara. Oke, kalau Skyra ngerasa berani, kenapa nggak munculin aja sih? Atau jangan-jangan dia tahu, begitu ketahuan siapa sebenarnya, semua personalnya bakal hilang. Aku menggenggam sisi meja, rahangku mengeras. Tapi aku tidak bangkit. Belum. Sore itu aku kembali buka laptop. Lalu pelan-pelan ku jawab pesan dari Hana Konita. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin sekali membagikan kisah saya, tapi izinkan saya menunda jawabannya sebentar. Karena saya harus siap bersendiri sebelum panggung dibuka. Karena aku sadar saat semua mata mulai mencari siapa aku, yang paling penting bukan apa yang mereka temukan, tapi apa yang akan aku lakukan setelah itu. Tapi semakin aku menunda, semakin cepat gosip menggulungku. Pagi itu saat masuk di kelas aku mendapat semua orang memandangku bukan sekedar curiga tapi seperti menunggu. Ada yang membelaku, ada yang mencibir, tapi yang paling menyekaku adalah satu kalimat yang terus diulang. Kalau bener ini Raka, berarti semua ini cuma drama buat nyari perhatian ya. Kevin yang duduk di depan langsung bersuara lantang. Nada bicara dibuat seolah-olah bersimpati tapi jelas-jelas menusuk. Takut dilihat, takut dihakimi. Takut tak pantas disebut inspirasi. Malam itu aku bicara dengan ibu. Bu, kalau orang-orang tahu kalau anak ibu yang menjual bubur terus mereka lihat rumah kita yang sempit, ibu malu nggak? Ibu terdiam, lalu tersenyum. Senyum kecil yang menyenangkan hati sejak kecil. Tapi mereka mungkin akan melihat bubur kita. Rak, biarkan mereka juga lihat bahwa dari dapur kecil ini lahir anak yang berani. Aku memeluk ibu erat, dan malam itu aku tahu mungkin aku masih takut. Tapi aku tidak sendiri. Besoknya, aku kirim pesan ke Mbak Hana. Saya siap. Dan ternyata, menjadi siap tak sama dengan menjadi kebal. 2 hari kemudian, kru dari media sosial itu tiba di rumahku. Ada 2 kamera besar, satu kru lighting, dan seorang pewawancara yang senyum hangat sambil berkata, Rapuh, Raka, kamu gak perlu jadi siapa-siapa. Cukup jadi dirimu sendiri. Tapi aku tahu, kamera itu tidak sekedar merekam wajahku. Ia menangkap segala yang tidak bisa disembunyikan. Dinding rumahku yang mulai mengelupas. Langit-langit kayu yang sudah mulai retak di beberapa titik. Kursi plastik reot yang ibu tutupi dengan kain agar tidak nampak usang. Aku merasa kecil. Kecil sekali. Namun aku berusaha tetap tenang. Kubuka pintu kamar, kutunjukkan meja tempat aku menulis. Bahkan memperlihatkan laptop tuaku yang harus dipukul sedikit agar bisa menyala. Semuanya berjalan lancar. Sampai kru itu pamit. Sampai semua kembali tenang. Sampai notifikasi HP ku meledak. Grup sekolah penuh pesan. Dan di antara semua itu ada selembaring gambar foto rumahku. Diambil diam-diam dari belakang kru TV. Dia edit dengan tulisan besar. Beginikah rumah pahlawan kata-kata. Disertai emoji tertawa. Dan captionnya, gue gak iri. Tapi masa rumah kayak gini mau masuk TV? Gak malu bro. Napasnya tercekat. Seketika semua keberanian yang kutumpuk selama ini runtuh. Aku ingin menutup gorden, mengunci pintu, menyembunyikan diriku lagi.
Tapi sebelum aku tenggelam dalam rasa malu itu, sebuah suara yang keluar kamar terdengar. Ibu. Ia sedang berbicara dengan tetangga. Iya, kru TV tadi kesini buat wawancara Raka. Saya nggak nyangka bu anak saya dulu pendiam sekali, sekarang ditonton banyak orang. Tapi nada suaranya bukan sombong, tapi bangga. Bangga dari tempat yang paling tulus. Dan sekarang aku sadar, aku mungkin malu karena rumahku tak seperti rumah kebanyakan orang. Tapi aku juga tak boleh lupa. Di rumah inilah aku belajar bermimpi. Di rumah inilah aku belajar bertahan. Di rumah inilah aku menulis. Aku buka grup itu, ku tulis satu kalimat, dan ku posting ke semua orang yang sudah mengejek. Rumahku memang kecil, tapi disinilah lahir cerita yang kalian baca diam-diam. Dan di kolom komentar untuk pertama kalinya, aku melihat lebih banyak emoji tepuk tangan daripada tawa ejekan. Tayangan ini akhirnya ditayangkan malam minggu, pukul 8. Tapi aku tak menontonnya sendirian di rumah kecilku. Pihak sekolah mengadakan nonton bareng di aula. Aku masih ingat kata-kata Bu Parida, guru bahasa Indonesia. Kalau kamu benar sudah menyentuh ribuan hati di luar sana, Raka, maka biarkan teman-temanmu tahu siapa sebenarnya yang selama ini mereka remehkan. Aku berdiri di belakang aula, berusaha tak mencolok, tapi sia-sia. Semua mata mencuri pandang ke arahku. Meski pura-pura tidak, lampu dimatikan. Layar proyektor menyala, dan wajah kecilku. Suara narator dari televisi mengisi aula. Dari balik rumah mungil di pinggiran kota ini, lahirlah suara bernama Skyra. Seorang remaja yang menulis bukan dari kemewahan, tapi kejujuran yang sering ditertawakan. Aku cuma pengen didengar, bukan karena aku paling hebat, tapi karena suara anak kecil yang ditertawakan itu juga pantas punya panggungnya sendiri. Di barisan depan, kulihat Bu Parida menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Tiara menggenggam erat-erat, tak berkedip, dan di saat video itu selesai, tak ada yang langsung tepuk tangan, karena semua orang masih terdiam, sampai akhirnya satu suara bertepuk, lalu disusul yang lain. Dan aula pun bergemuruh, bukan karena aku hebat, tapi karena aku bertahan. Setelah tayangan berakhir, Pak Kepala Sekolah naik ke atas panggung dan memanggilku ke depan. Semua tepuk tangan itu berhenti setelah aula kembali sunyi dan layar proyektor digulung. Aku hanya ingin satu hal, pulang. Bukan ke rumah saja, tapi pulang ke diriku sendiri. Besoknya, inbox media sosialku penuh. Ada tawaran podcast, wawancara radio, bahkan ajakan collab dari influencer menulis. Tapi aku menolak semuanya. Bukan karena sombong, tapi karena aku tahu aku belum siap menjadi seseorang di luar diriku. Aku masih ingin naik angkot bareng teman-temanku, masih ingin duduk diam di bangku belakang kelas sambil baca cerpen, masih ingin jajan cilok depan sekolah dan ngobrol dengan Bu Rani, penjaga kantin yang selalu memanggilku anak tulisan.
Karena semua sorotan itu, seindah apapun tatapan sorotan, dan tak ingin hidupku hanya terlihat saat terang. Aku ingin tetap berarti bahkan di dalam gelap. Di hari Senin, saat upacara bendera, Bu Parida memanggilku ke depan untuk menerima piagam apresiasi karya sastra sekolah. Tapi sebelum aku melangkah, Kevin tiba-tiba berdiri. Semua menoleh, hening. Aku sempat mengira dia akan melontarkan sindiran baru. Tapi tidak, dia berjalan ke depan, berdiri di sampingku. Lalu berkata pelan, "Lo menang, Rak. Bukan karena tulisan lo viral, tapi karena lo berani nulis saat semua orang lain pengen lo diam." Aku hanya tahu itu permintaan maaf atau pengakuan. Tapi cukup bagiku untuk mengangguk dan berkata terima kasih. Malam itu, di depan laptop tuaku, aku membuka akun Skyra untuk terakhir kalinya. Kubuka dokumen baru, kutulis pelan-pelan untuk kalian yang pernah membaca diam-diam. Aku ini bukan tentang saya, tapi tentang kita. Tentang perasaan yang tak pernah sempit dikatakan. Tentang luka yang tak punya tempat tinggal. Dan tentang keberanian kecil yang pelan-pelan tumbuh. Terima kasih telah membuat aku merasa tidak sendiri. Tapi karena aku ingin belajar bicara tanpa nama samaran. Karena ternyata menjadi diri sendiri itu menakutkan, tapi juga sangat melegakan. Kupandangi tulisan itu, kututup dengan satu kalimat terakhir, sampai jumpa. Skyra yang kini belajar menjadi Raka sepenuhnya. Tanganku sudah di atas tombol unggah. Tapi sebelum aku sempat menekannya, ada sebuah pesan masuk dari seseorang yang tak kukenal. Username-nya Awan Membacamu. Lalu isinya hanya satu kalimat. "Kak Skyra, jangan menutup akun ini. Aku belum sempat bilang tulisan kakak pernah menyelamatin aku waktu aku pengen nyerah." Aku diam. Kupikir selama ini aku menulis hanya untuk diriku sendiri. Tapi ternyata ada yang membaca diam-diam. Karena mereka pun sedang berjuang untuk tetap bertahan. Dan mendadak semua terasa belum selesai. Aku menatap layar, kupindahkan kursor dari tombol unggah ke tombol simpan sebagai draft. Kali ini bukan karena takut pamit, tapi karena aku tahu suara yang pernah menyelamatkanku mungkin masih dibutuhkan untuk menyelamatkan orang lain. Dan malam itu, aku akhirnya mengerti, menjadi didengar bukan soal berapa banyak yang bertepuk tangan, tapi soal berapa hati yang merasa tidak sendirian. Karena kini, aku tahu, aku bukan lagi suara di balik bayang-bayang. Aku adalah aku, dengan luka, dengan keberanian, dengan cerita, dan selamanya. Aku akan tetap menulis, bukan untuk terkenal, tapi untuk tetap menjadi manusia.